Tentang pemanfaatan hewan sembelihan, maka hewan sembelihan itu kata para ulama dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ya, dimakan oleh sahibul korban dan keluarganya. Tentang hukum makan sebagian hewan korban oleh sahibul korban dan keluarganya, maka mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan sebagian ulama yaitu Dhahiriyah mengatakan hukumnya wajib. Maka perselisihan dalam masalah ini sangat penting karena ini berkaitan erat dengan hukum transfer hewan kurban. Berkaitan dengan hukum transfer hewan kurban, yaitu orang kirim duit di satu tempat dan disembelihkan, dibelikan binatang di sana kemudian disembelih di sana. Apakah ini boleh ataukah tidak? Ini berkaitan dengan hukum makan sahibul korban, memakan sebagian dari hewan korbannya. Ulama yang mengatakan wajib, maka nanti akan mengatakan transfer hewan korban apa? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, karena menyebabkan dia tidak melaksanakan kewajiban makan. Namun menurut ulama yang mengatakan makan itu tidak sampai derajat wajib, baru sunnah muakkadah, maka masih ada ruang untuk membolehkan transfer hewan kurban. Namun dengan dikasih komentar, namun itu kurang baik karena tidak bisa mengamalkan syariat memakan sebagian dari hewan kurban. Kesimpulannya, pendapat yang paling kuat tentang hukum makan sahibul kurban, makan dari sebagian daging hewan kurbannya, hukumnya adalah sunnah muakkadah sebagaimana pendapat mayoritas ulama, sehingga hukum transfer hewan kurban itu hukumnya makruh. Sehingga transfer hewan kurban itu hukumnya makruh. Masih ada ruang untuk boleh, meskipun dengan saran sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian berkaitan dengan makan hewan kurban ini, maka yang dituntunkan adalah memakan dari hewan kurbannya sendiri. Banyak di masyarakat kita terjadi kasus ada orang yang dia sahibul kurban kambing tapi minta jatah daging sapi. Ini satu hal yang tidak tepat. Karena perintah untuk makan dari hewan kurban itu adalah hewan kurbannya sendiri, sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang ke-36, fa idza wajabat junubuha faqulu minha. Maka jika hewan kurban itu telah benar-benar mati, silakan kalian potong dan makanlah sebagian darinya, wahai sahibul kurban. Sehingga kalau sahibul kurban kambing tadi mau minta sapi, ya jatahnya jatah standar. Dia tidak bisa mengatasnamakan saya adalah sahibul kurban kambing. Kemudian yang kedua adalah sedekah untuk orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah hadiah untuk orang kaya. Sehingga distribusi daging hewan kurban itu longgar. Dia tidak hanya boleh untuk orang miskin sebagaimana zakat. Lain kalau zakat tidak boleh orang kaya diberikan pada orang kaya. Namun kalau hewan kurban ini longgar, dibagikan rata, itu tidak mengapa, karena dia bisa disedekahkan kepada orang miskin dan hadiah untuk orang kaya. Dan siapa saja yang mendapatkan pembagian dari hewan kurban tersebut, baik sahibul kurban, si miskin ataupun orang kaya, boleh menyimpannya. Ya, kecuali dalam kondisi krisis makanan, maka Nabi melarang untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Kemudian berkaitan dengan jatah untuk sahibul kurban, di tempat kita ada anggapan bahwasanya maksimal 1/3. Ini satu hal yang tidak benar. Yang benar itu bukan 1/3. Jatah sahibul kurban itu adalah 1 bagian dari 3 bagian.
Satu bagian dari 3 bagian. Lalu satu bagian itu seberapa? Tidak mesti sepertiga. Tidak mesti sepertiga. Lebih juga boleh. Ya, kurang juga tidak apa-apa. Bahkan cuma satu potong, cuma kata orang Jawa sebagai syarat gitu saja juga tidak mengapa. Sehingga yang benar itu adalah satu bagian dari 3 bagian. Tidak mesti sepertiga. Yang matematis, oh ini berapa kilo? 30 kilo. Oh berarti jatah sahibul korban 10 kilo. Tidak seperti itu. Jatah sahibul korban ya terserah dia. Kalau cuma mau sak-on atau 5 on ya tidak apa-apa. Atau cuma satu potong juga tidak masalah. Lebih dari sepertiga juga boleh. Yang penting ada yang dibagikan. Jangan dimakan semua. Jadi nggak korban, nyembelih sendiri. Yang penting ada yang disisihkan. Kemudian berkaitan dengan apa yang dimakan oleh sahibul korban, tidak harus berupa hati. Tidak harus berupa hati. Sebagian orang pokoknya sahibul korban harus mesti dapat hati. Itu tidak demikian. Memang ada riwayat ya, dalam diriwayatkan oleh Baihaqi kalau Nabi SAW ngambil jatah itu berupa hati. Namun ini bukan, namun hadisnya dhaif. Sehingga tidak bisa jadi hujah untuk menganjurkan sahibul korban mendapatkan jatah hati. Namun bolehkah ngambil jatah hati? Ya boleh saja. Tapi kalau dianggap itu satu hal yang dianjurkan mengikuti Nabi, maka ini satu hal yang tidak benar karena berdasarkan hadis yang lemah. Tapi jika karena pertimbangan yang empuk, cepat matang dan sebagainya, maka satu hal yang tidak masalah. Dan perlu diketahui bahasanya yang terbaik mencontoh Nabi, sahibul korban itu sarapannya dari daging korbannya. Sebagaimana Nabi SAW. Kalau Nabi sholat Idul Fitri makan dulu baru berangkat. Kalau Idul Adha Nabi berangkat dalam keadaan belum makan apa-apa, nanti pulangnya baru makan. Dan kalau Nabi, beliau makannya dari daging korbannya. Jadi idealnya kalau mau mencontoh, bisa maksimal mencontoh Nabi, begitu pulang dari selesai sholat Idul Adha langsung dipotong, sembelih, langsung diambil bagian yang ya secukupnya untuk makan pagi sahibul korban. Kemudian termasuk kasus yang sering di masyarakat kita adalah daging korban untuk non muslim boleh ataukah tidak. Maka jawabannya ulama berselisih pendapat tentang boleh ataukah tidaknya. Kalau Malikiyah, kalau madhab Imam Malik makruh. Kalau yang keras adalah madhab Syafi'i yang mengatakan haram. Imam Malik mengatakan diberikan kepada selain orang kafir lebih aku sukai. Sedangkan kalau Syafi'iyah haram memberikan daging korban pada orang kafir untuk korban wajib yaitu korban nadab, namun makruh kalau untuk korban sunnah. Tapi kesimpulan pendapat yang dipilih oleh Lajnah Daimah ya, hukumnya boleh karena korban itu semisal dengan sedekah, tidak semisal dengan zakat. Sehingga kesimpulannya memberikan bagian hewan korban kepada non muslim dibolehkan karena status hewan korban itu sama dengan sedekah atau hadiah, dan kita boleh memberikan sedekah dan hadiah kepada orang kafir. Kemudian satu hal yang terlarang berkaitan dengan masalah hewan korban adalah dilarang untuk memperjualbelikan bagian dari hewan sembelihan, baik daging, kulit, kepala, tulang dan yang lainnya. Kalau untuk daging maka tidak boleh dijual dengan ijma. Kalau kulit maka tidak boleh diperjualbelikan, dan itu adalah pendapat mayoritas ulama kecuali Abu Hanifah.
Namun ya karena ada dua dalil tegas dalam masalah ini, maka yang benar adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang melarang untuk jual beli kulit hewan kurban. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Beliau memerintahkan aku untuk membagikan semua kulit tubuh dan kulit punggungnya, dan saya tidaklah diperkenankan memberikan bagian apapun dari kurban kepada jagal. Maka berdasarkan zahir hadis ini, jagal itu tidak boleh dapat daging kurban. Zahir hadis itu jagal itu tidak bisa dibeli daging, tidak bisa dikasih jeruan dan sebagainya. Karena Ali mengatakan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada jagal. Namun para ulama memberikan penjelasan menimbang makna. Kalau melihat teks, jagal tidak boleh diberi dari jagal hewan kurban, tidak boleh dikasih daging secuil pun. Kalau melihat teks hadis, ulama memberikan penjelasan menimbang makna bahwasanya jagal tidak boleh diberi itu sebagai upah jagal. Kalau dia diberi standar sebagaimana yang bukan jagal, maka tidak mengapa. Tapi ingat, ini kalau ditimbang dari hadis itu tidak sesuai dengan teks hadis. Ini adalah pertimbangan makna, pendapat yang disampaikan oleh ulama karena menimbang makna. Jadi kalau diberi kesimpulannya jagal, kalau diberi jatah standar sebagaimana yang bukan jagal tidak masalah. Tapi kalau dia dapat jatah istimewa, nah ini yang tidak diperkenankan. Kenapa dia diistimewakan? Tentu karena jagalnya. Dan ingat, termasuk jagal adalah panitia yang motong-motongi, yang ini, yang ngurusi jeruannya, itu termasuk jagal. Dia tidak boleh mendapatkan jatah istimewa dari daging kurban. Kemudian menjual kulit binatang kurban itu menyebabkan hilangnya ganjaran kurban. Terdapat satu hadis yang sahih, derajatnya hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban untuknya. Maka menjual kulit hewan kurban itu menyebabkan hilangnya pahala kurban. Dan termasuk menjual kulit binatang, termasuk menjual kulit itu adalah barter antara kulit dengan daging. Meskipun kemudian dagingnya itu dikembalikan lagi, kemudian dibagikan lagi. Maka kita sarankan agar hal ini tidak dilakukan dalam rangka untuk supaya tidak ada transaksi jual beli pada hewan kurban yang kita lakukan. Sehingga solusi kulit gimana? Solusi kulit ya, kalau panitianya telaten dan ada yang pinter, bisa dikerok sampai halus, kemudian dipotong-potong, dibagikan, itu juga enak. Jadi kalau nggak telaten dan ini kebanyakan panitia males, karena pengen cepat rampung, maka ya berikan saja kepada orang-orang tertentu yang diminta oleh sahibul kurban, tolong berikan kulit ini kepada si A. Sahibul kurban, karena aslinya distribusi hewan kurban itu di tangan sahibul kurban. Tolong kulitnya kasihkan si A, ya. Maka hendaknya dikasihkan kepada orang yang ditunjuk oleh sahibul kurban sebagai pemilik asli hewan kurban. Kalau dipasarkan kepada panitia ya tergantung kesepakatan panitia dan bisa diberikan kepada lembaga, kepada panti asuhan, kepada yayasan-yayasan sosial, pondok pesantren dan yang lain. Ini terserah pihak yayasan atau lembaga sosial tersebut mau untuk kemudian
dimasak atau mau dijual, monggo mereka. Kemudian larangan mengupah jagal dari bagian hewan sembelihan, tadi telah kita baca, dan tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikit pun. Pada asalnya jagal kalau berdasarkan teks hadis tidak boleh dikasih. Lalu apa? Lalu kami mengupahnya dari uang kami sendiri. Maka disimpulkan tukang jagal tidak boleh diberi daging atau kulitnya sebagai bentuk upah atas pekerjaannya. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama. Yang diperbolehkan adalah memberikannya sebagai hadiah jika dia orang kaya, atau sedekah jika dia orang miskin. Maka ini penjelasan ulama yang sebenarnya kalau kita lihat tidak atau kurang tepat dari teks hadisnya. Ulama menimbang makna, bahasanya yang Nabi maksudkan dari larangan jagal untuk diberi itu adalah jika itu sebagai upah, artinya dia mendapatkan jatah bagian istimewa. Yang ini faktor pendorongnya adalah karena sebagai upah untuk dirinya. Kemudian di halaman 15 di paragraf paling atas, orang yang memperoleh hadiah atau sedekah daging kurban diperbolehkan memanfaatkannya sekehendaknya, bisa dimakan, dijual atau yang lainnya. Akan tapi tidak diperkenankan menjual kembali kepada orang yang memberi hadiah atau sedekah kepadanya. Tidak boleh kemudian diberikan kembali kepada sahibul kurban. Ini pendapat yang paling kuat. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan antara hadiah sedekah untuk orang miskin dan hadiah untuk orang kaya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dibedakan. Kalau orang miskin maka dia boleh sedekah untuk orang miskin, maka si miskin boleh memakannya, boleh menjualnya. Tapi kalau orang kaya cuma boleh memakannya, tidak boleh menjualnya. Itu dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara status bagian hewan kurban antara sedekah orang miskin dan hadiah orang kaya. Namun tidak terdapat dalil yang menunjukkan hal semacam itu, sehingga yang tepat adalah sama. Orang miskin yang dapatkan sedekah daging kurban ataupun orang kaya yang mendapatkan hadiah hewan kurban, maka boleh, mau dimakan boleh, mau dijual boleh, mau disimpan 2 bulan lagi makannya juga boleh. Kemudian masih juga dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan membagi hewan kurban dalam bentuk matang, hanya boleh dalam bentuk mentah. Namun pendapatnya adalah juga pendapat yang tidak berdasar, sehingga yang benar longgar. Mau matang mau mentah boleh. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara akikah dengan kurban. Kalau kurban itu harus dibagi dengan mentah, kalau akikah harus dibagi dalam keadaan matang. Ini mazhab Syafi'i. Atau mazhab Syafi'i ya. Tapi yang benar ini tidak ada dasar kuat untuk mengharuskan semacam itu, sehingga hewan kurban itu boleh, hewan kurban itu boleh dibagi mentah, boleh pula dibagi matang. Akikah juga boleh dibagi matang ataupun dibagi mentah. Sehingga ini solusi kalau panitia ingin makan siang. Penyakit panitia kurban di tempat itu adalah makan siang panitia kurban. Maka menyebabkan panitia itu punya dapat jatah khusus. Karena di banyak tempat, di tempat kita panitia itu jatahnya 3. Pertama, rumahnya sudah dikirimi. Rumahnya sudah dikirimi. Yang nimbrung ya, ikut ngapa-ngapa itu nanti dapat jatah makan siang. Nanti bubaran sambil nyangking. Bubaran sambil nyangking, jatahnya 3. Karena jadi panitia jatahnya 3, yang non panitia jatahnya 1. Ini tidak benar.
Dan kalau untuk masalah makan siang, maka solusinya ada beberapa alternatif. Yang pertama, masak aja sekalian dalam jumlah yang besar. Sekalian aja 100 kilo misalnya. Nanti kemudian diumumkan kepada jamaah masjid tersebut untuk diumumkan pada ibu-ibu, jangan masak siang ini. Diumumkan jangan masak siang ini. Diharapkan untuk datang ke masjid, makan berjamaah setelah sholat berjamaah. Maka dalam kondisi ini maka yang terjadi apa? Pembagian daging hewan kurban dalam bentuk matang. Jadi boleh. Ada ulama yang melarang, namun tadi apa? Tidak berdasar. Solusi yang kedua ya, minta kepada sahibul kurban, minta upah daging. Maka sahibul kurban biaya operasionalnya ditambahi. Kemudian sekian diambil, carikan kambing misalnya. Maka jadilah kambing satu untuk upah panitia. Untuk apa? Panitia. Mau pinginnya daging sapi, ya sudah, tinggal urunan sekian dari sahibul kurban dibelikan daging sapi. Bisa beli sebelum hari penyembelihan, nanti dimasak pada saat hari penyembelihan. Solusi yang ketiga ini kasuistik. Kalau di satu tempat itu ada non muslim yang ingin ikut nyembelih, sebagian tempat dijumpai orang Nasrani apa membawa kambing ke panitia ke masjid ini. Saya mau ikut nyembelih ini, tolong ya disembelihkan dari saya. Maka gimana, diterima atau tidak? Diterima saja. Tapi itu bukan kurban. Itu dia mau bagi-bagi daging. Yang penting dinikmati oleh banyak orang. Ya sudah, maka karena ini bukan daging kurban, longgar. Nah itu saja untuk bacaan panitia. Itu saja untuk bacaannya panitia. Dari tadi kurban dalam tanda kutip non muslim tadi. Kemudian berkaitan dengan masalah penyembelihan, perlu diketahui sekedar untuk tambah wawasan, berkaitan dengan penyembelihan itu kurban, demikian juga akikah. Terdapat pendapat yang melarang untuk memotong-motong tulangnya. Kalau nyembelih akikah atau nyembelih hewan kurban, itu tulang itu dipotong di ros-rosannya, di engsel-engselnya, nggak boleh dipatahkan nih, namun bongkar apanya, ya rosannya. Ini untuk kurban, demikian juga untuk akikah ada pendapat demikian. Ini ada pendapat sebagian ulama, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadisnya mursal dari Atta langsung ke Nabi. Di sana dikatakan kalau Nabi memerintahkan supaya hewan kurban itu dipotong dengan mengikuti ruas-ruasnya, sehingga tidak ada yang dipatahkan. Tidak ada yang dipatahkan. Karena itu hadisnya lemah, maka ya tidak bisa jadi acuan, sehingga kesimpulannya adalah diperbolehkan memotong meskipun tidak mengikuti ruas-ruas tulang. Ya, sampai di sana ada pertanyaan. Kalau dari kurban yang memberikan konten kemudian sebar ke daerah-daerah yang miskin itu gimana? Kalau masalah memberikan outline-nya nggak masalah, karena yang penting disembelih di waktunya. Ya, adapun distribusinya longgar, akan tetapi seringkali bentuknya seperti transfer hewan kurban tadi, di mana sahibul kurban tidak mendapatkan bagian darinya, sehingga ya tadi makruh. Iya, meskipun lebih dari 3 hari. Ya, selama tidak masih kondisi masyarakat itu bukan kondisi susah pangan, maka bisa disimpan kemudian bagikannya nanti
nunggu ada gempa atau enggak, nunggu banjir. Untuk sembelihan sapi Ustaz, kan disampaikan kan 7 keluarga Ustaz ya. Iya. Kalau misalnya dibagi 7 Ustaz ya. Iya. Ya, setorannya Ustaz ya. Kalau misalnya ada 3 keluarga Ustaz, apakah dibagi 3 atau bagaimana? Iya, kalau satu sapi kurang dari 7 ya ngikuti, kalau ya berarti karena itu punya 3 orang ya ngikuti tadi, bisa dibagi 3. Harus rata atau boleh nggak rata Ustaz? Harus dibagi. Oh ya enggak. Harus dibagi. Kan kalau cuma mau ngambil jatah sahibul kurban terserah kan tadi. Jadi istilahnya kalau mau pembagiannya, kecuali kalau mau masing-masing sahibul kurban mau distribusikan sendiri-sendiri, maka sapi 3 ini sapi ini dibagi 3 sama, yang adil, dengan pembagian yang adil. Nanti kemudian ya terserah sahibul kurbannya masing-masing mau membagikannya gimana. Kalau distribusinya terserah, kembalikan pada sahibul kurban, maka harus dibagi. Tapi kalau distribusinya diserahkan ke orang lain, maka ya tinggal yang penting dia ngambil bagiannya saja, sisanya adalah pokoknya dibagikan gitu. Masalah jadi panitia rumah saya kebetulan selain panitia itu ya hampir warga Semua ya. semua malam program semua saya kasusnya bersihkan. Jadi biasanya sebelum pagi sudah diambil lagi, setelah selesai potong-potong siang Ya kalau semua ya nggak masalah. jadi bisa dikatakan hampir semua gitu. Ya tinggal dilengkapi aja semua gitu. Kan hampir semua. Sekarang jadikan saja semua. Yang nggak datang aja yang karena berhalangan gitu, tapi aslinya diwajibkan semua datang. Ya kalau ya tadi tinggal ditambah aja, dilengkapi. Nanti mungkin ada ibu-ibu yang belum datang atau ada ini, silakan datang ke masjid. Iya. Berarti di rumah kosong gitu. Oh, ya kalau demikian ya sudah, nggak masalah. Kalau untuk setelah setiap kali selesai sholat, maka takbir itu dimulai dari subuh Arafah, subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Ya tuntunannya, kalau dalilnya dalil khusus dari Nabi tidak ada. Dan ulama yang menetapkan hal ini itu berdasarkan sahabat, berdasarkan praktek sahabat. Untuk menunjukkan, misalnya dia sudah makan daging kambing. Iya. Terus itu bagaimana itu? Kalau dia tidak bisa makan, maka kita katakan mungkin keluarganya bisa makan. Kalau tidak, kalau memang semua satu keluarga itu memang alergi kambing semua, padahal dia korbannya korban kambing, ya sudah, dia nggak makan, ya dia kasihkan ke orang lain, maka semuanya dia berikan kepada orang, dia tidak ngambil, dan itu ya tidak masalah karena ada udzur, karena ada halangan, gitu. Kalau yang jadi masalah adalah dia tidak berhalangan namun nggak mau makan, atau tidak ngambil. Maka ini satu hal yang selayaknya tidak terjadi, karena mengingat sebagian ulama bahkan mewajibkan makan. Lagi Ustaz, ketika kita menyembelih sapi misalnya, kita cukup mengatakan sembelihan ini atas nama saya dan keluarga, atau nama keluarganya itu disebutkan? Ya, fulan dan keluarganya, itu aja. Seperti Nabi kan ini an Muhammad wa ali Muhammad. Tapi cuma mengatakan ini adalah an Muhammad wa ali Muhammad. Ini adalah korbannya Muhammad dan keluarga Muhammad. Sudah mewakili Ustaz? Sudah. Boleh tidak kalau misalnya kita beli sapi, kemudian kita masukin nama keluarga Bude misalnya ke dalam, padahal dia tidak masukin, tidak itu sumbangan uang. Boleh berniat, boleh dengan niat. Oh,
Yang dimaksudkan keluarga saya adalah saya niatkan ini. Karena di panitia kurban itu kan biasanya diminta itu nama, listing nama. Enggak, itu cukup fulan dan keluarganya gitu aja. Adapun keluarganya itu siapa itu terserah niat dari iya. Ini tidak perlu kita tuliskan. Enggak perlu sampai 40. Karena itu enggak ada batasan maksimalnya. Keluarga itu berapa? Itu bisa 40 orang, bisa ini 50 orang. Kalau keluarga besar semuanya dia masukkan dengan niat, maka boleh. Capek nanti wanita untuk nulis namanya capek. Jadi cukup disingkat saja fulan dan keluarganya. Kalaupun 7 nama keluarga yang berbeda itu disebutkan berarti ya? Gimana? Ini kan misalnya kan satu keluarga. Kalau 7 sampai 7 orang itu di keluarga itu dari keluarga yang berbeda. Iya. Baru disebutkan satu. Iya seharusnya. Ya adab saja itu, tapi bukan syarat sah. Ya. Dianjurkan untuk ikrar sebelum ini korbannya fulan dan keluarganya A nya B dengan dan keluarganya C dan keluarganya gitu. Afdal mana mengurus kurban sendiri atau dengan panitia yang besarnya lebih besar? Tergantung kondisi panitianya. Panitianya jual kulit macam-macam ya tidak saya sarankan untuk dititipkan di sana. Itu pertama, ya tergantung kondisi panitia. Kemudian ya ada dampaknya apa tidak. Kalau misalnya disembelih sendiri nanti dikira gimana timbul rasan-rasan gejolak atau gimana, ya, itu perlu dipertimbangkan juga. Tapi yang pokok adalah panitia ini bisa istilahnya kalau dia belum bagus bisa ngikuti aturan main yang kita minta. Benda ini kalau misalnya dia suka jual kulit, maka saya pesan kulit nanti tak minta. Dia bisa pesan kulit saya minta, nanti saya kasihkan sendiri. Setelah saya minta saya pegang kan, saya bisa ngatur tak taruh di mana, terserah saya. Maka bisa misalnya kalau kondisinya masih suka jual kulit misalnya. Kalau kondisinya baik ya sudah, tidak masalah. Ada yang lain? Boleh tidak sohibul kurban itu mengambil daging untuk dimasak kemudian dimakan kepada orang-orang yang dipanitia itu? Tidak boleh, karena sohibul kurban itu nggak punya jatah jelas. Jatahnya itu nggak ada jatah matematis. Artinya kalau dia bawa pulang ke rumah misalnya, dia dijatai sama panitia 10 kilo misalnya, dan dia ngambil 5 kilo, maka 5 kilo sisanya itu tidak kemudian menjadi hak panitia, namun hak siapa? Hak 2 bagian yang lain. Hak 2 bagian yang lain. Dia berarti cuma ngambil 5 kilo dan itu terserah dia. Karena kan dia mau ngambil 10 kilo boleh, mau 5 kilo boleh, mau 1 potong boleh. Ketika dia dijatai sama panitia 10 kilo, kemudian dia ngambil pulang 5 kilo saja, maka 5 kilo sisanya itu hak siapa? Hak 2 yang lain, sedekah orang miskin dan hadiah orang kaya. Tidak bisa kemudian dia berikan. Lain kalau misalnya sohibul kurban itu punya hak yang matematis. Hak sohibul kurban 1/3. Mau terserah dia apakan. Lain kalau memang aturannya seperti itu. Hak sohibul kurban 1/3 kemudian terserah mau dia apakan. Itu bisa seperti itu tadi. Namun kan anggapan kalau sohibul kurban 1/3 itu keliru. Yang benar 1 bagian dari 3 bagian. Besaran bagian sohibul kurban terserah. Bisa 1 potong, bisa 1 kilo, 2 kilo. Bahkan itu misalnya kambing 30 kilo, dia ambil 25 kilo, boleh. 5 kilonya dia bagikan. Ya cuma ya kita pesan ya jangan bangetan kayak gitu toh. Tapi kalau sahnya itu sah. Yang penting ada sebagian yang dia bagikan. Ini tak kumpul 35 kilo.
30 kilo misalnya, 29 kilo dia ambil, sekilo dia bagikan, itu sah. Itu sah. Tapi ya jangan kebangetan kayak gitu. Tapi kan bab kebangetan sama sah kan lain. Bab kebangetan sama bab sah itu lain. Jadi tidak ada ketentuan pastinya. Jadi lain kalau hak sahibul kurban sepertiga dan terserah dia. Nah itu nanti bisa tadi direkayasa seperti itu tadi. Tapi masalahnya kan tidak. Maka ketika dijatai panitia 10 kemudian ada yang ngambil 5, ya 5 sisanya itu bukan hak panitia. Kan hak siapa? Hak 2 bagian yang lain. Gitu. Jadi solusi yang dibuat oleh sebagian orang dengan tadi rekayasa nanti ini pemberian sahibul kurban, ini satu hal yang tidak benar, berangkat dari asumsi yang tidak benar. Berangkat dari asumsi kalau sahibul kurban punya hak kaku, hak matematis sepertiga. Kemudian sepertiga itu terserah dia apakah. Ini padahal anggapan yang tidak benar. Bukan sepertiga. Sepertiga itu salah terjemah. Salah terjemah yang menimbulkan salah pemahaman di masyarakat. Dan mau nerjemahkan satu bagian dari 3 bagian kemudian disingkat sepertiga. Sepertiga sahibul kurban, sepertiga sedekah orang miskin, sepertiga dia orang kaya. Ini salah, terjemah ini itu salah karena menimbulkan pemahaman yang salah tadi. Yang benar itu bukan sepertiga, satu bagian dari 3 bagian. Dan orang yang punya anggapan bahasanya sahibul kurban itu punya hak sepertiga matematis, dia tidak konsisten dengan 2 bagian yang lain. Sedekah untuk orang miskin gak sepertiga matematis, hadiah untuk orang kaya gak sepertiga matematis. Ya, kalau mau kayak gitu, kalau mau sahibul kurban itu anggap aja jatahnya adalah sepertiga matematis, maka motong-motongi daging kemudian nanti distribusi daging itu harus matematis juga, dikelompokkan. Ini sepertiga jatah sahibul kurban. Kemudian ditimbang dulu sepertiga yang kedua untuk sedekah orang miskin. Nanti ada listnya orang miskin di jamaah masjid ini. Kemudian sepertiga lagi hadiah orang kaya. Nanti ada list khususnya untuk hadiah untuk orang kaya. Karena nanti kan jadinya beda tergantung jumlah orang miskin dan jumlah orang kaya, ya kan? Kali sepertiga hak orang miskin dan sepertiganya kaku tadi. Ketika orang miskinnya sedikit ternyata di masjid ini orang miskinnya cuma 10 misalnya. Padahal nyembelih sapi 10 ekor misalnya. Kan jatah orang miskin jadi banyak itu. Karena cuma 10 orang. Sepertiga dari 10 ekor sapi kan jadinya 3 sapi sendiri tuh dibagi 10 orang. Nah, kan curang kalau nggak konsisten gitu loh. Sahibul kurban sepertiga, non jatah sedekah orang miskinnya nggak sepertiga, jatah orang hadiah orang kayanya nggak sepertiga. Nah, maka ini inkonsisten ini menunjukkan kalau itu adalah pemahaman yang bermasalah. Sehingga yang benar tadi, yang benar bukan sepertiga, namun satu bagian dari 3 bagian. Bentuk satu bagian itu berapa? Boleh sangat sedikit, boleh sangat banyak. Kalau cuma cari sahnya, dan ini kambing itu misalnya disembelih sendiri, itu 30 kilo misalnya bisa 29 kilo dan cuma sekilo yang dibagikan. Dan dibagikan cuma sama tetangga sampingnya saja nggak apa-apa. Itu sudah sah. Oleh karena itu, karena menimbang hal ini, kalau diberikan kepada panitia seharusnya sudah ada kejelasan di depan, ada kesepakatan nanti sahibul kurban minta jatah berapa, minta jatah berapa. Kalau dia minta jatah sepertiga ya tidak masalah, minta jatah setengah juga boleh, atau kurang dari sepertiga juga tidak masalah. Tapi ingat, jatah sahibul kurban itu bukan sepertiga matematis kemudian setelah itu dia punya terserah mau diapakan. Gitu. Nih, tunggu Pak. Iya,
harus diambilkan dari hewan kurbannya. Maka panitia yang amanah ya, misalnya kambingnya si A ya, maka nanti disendirikan nanti untuk sahibul kurban, dia minta apa dikasihkan, nanti kasih nama, itu bapak haknya sahibul kurban bulan. Gimana Pak? Daerah Kandangan di tempat Nggih. kalau kurban itu ditransfer ke Wonosari. Nggih. Sudah berupa binatang hidup, saya panitia kemudian di sana. Panitia nyembelihnya di Wonosari. Itu apakah diambilkan di hewan kurbannya apa bisa di hewan yang lainnya? Ya, maka pertama panitia harus ngomong kepada sahibul kurban, Pak, ini ada permintaan dari Wonosari, gimana kalau kambing Bapak kita bawa ke sana? Kalau dia kemudian mengiyakan maka bisa. Ini tapi nggak boleh kalau tanpa ngomong. Oh, dia titipnya di sini, itu maksudnya disembelih di sini, kok tiba-tiba pindah ke sana tanpa dia diberitahu. Nah, nanti kemudian ya kemudian dia bisa saja mendapatkan jatah dari korban yang lain, tapi dia juga punya kewajiban atau sunnah muakkadah untuk makan sebagian dari hewan kurbannya. Kalau panitia berangkat ke sana ya nanti sampai motong ini di sana, kemudian nanti ngambil daging untuk dibawakan untuk sahibul kurbannya. Gitu. Tapi yang pokok itu adalah ngomong. Tidak kemudian titipnya di masjid ini loh, kok tiba-tiba nyembelihnya di masjid entah berentah. Itu kan tidak amanah namanya. Tidak amanah terhadap titipan. Ya. Ada yang lain? Bagaimana hukumnya kalau kita dari kurban itu dia kurban sapi terus dia masak panitia itu, pokoknya kulitnya nanti di panitia ada sama panitia itu dibikin untuk duduk di masjid yang apa yang kurban itu, dan atau dibikin kulit untuk duduk dan dijual ke apa namanya ke masjid lain, itu darinya untuk masjid itu. Iya, panitia yang taklim masjidnya, jadi dan akan taklim masjidnya. Nih. Bagaimana itu? Berkaitan dengan masalah kulit, kulit itu ketika diberikan kepada orang yang diberikan itu boleh, misalnya diberikan kepada orang miskin. Ini saya ngambil ke sini dulu ya. Diberikan kepada orang miskin, maka boleh dia makan, boleh kemudian dia jual. Demikian juga boleh dia jadikan apa? Dia jadikan tas, atau dia jadikan jaket, atau dia jadikan apa gitu. Namun kalau ada barang-barang yang terbuat dari kulit korban semacam ini, itu para ulama mengatakan ini tidak boleh ngambil untung darinya. Jadi misalnya dibuat jaket, itu jaketnya tidak boleh disewakan. Dipinjam sama temannya, baik bayar loh. Sehari 5.000, itu tidak boleh. Disewakan itu tidak boleh. Disewakan tidak boleh. Dia jadikan sepatu. Dia jadikan sepatu. Kemudian ada orang yang pinjam, dia kasih minta uang sewa, itu tidak boleh. Untuk kulit-kulit daging hewan korban itu tidak boleh. Boleh dibuat sepatu, boleh dibuat oleh orang yang menerima, boleh jadikan sepatu, boleh jadikan jaket, boleh jadikan apa. Namun catatan penting, setelah jadi barang-barang tadi itu tidak boleh diambil untung darinya. Ya, tidak boleh ngambil untung darinya, tidak boleh disewakan, atau kemudian dijual bati gitu, tidak boleh. Sehingga itu seandainya diberikan kepada orang yang berhak menerima. Nah kalau kemudian maka jika itu kemudian diberikan kepada itu diberikan kepada kas masjid, atau diberikan kepada
misalnya yayasan dalam artian masjid, misalnya satu punya yayasan masjid, ya, maka ya ada pemilik orang yang dan mendapatkannya tidak boleh ngambil untung darinya, dia nggak boleh jual, dia nggak boleh menjualkan, jangan menjual, menyewa saja, disewakan aja, tidak boleh, gitu. Itu ketentuan berkaitan pemanfaatan kulit hewan setelah dia dijadikan satu barang tidak boleh disewakan apalagi dijual, hanya boleh dimanfaatkan, hanya boleh dipakai sampai tidak terpakai. Gitu. Ada yang lain? Panitia membeli terus makan di situ ya, Iya. sakit, tapi nanti tetap beli rumah dapat jatah, itu gimana? Biasanya soalnya kalau dia itu diundang warga kampung semuanya kolek. Ya tadi, kalau itu seperti kasusnya Pak Taib itu semua warga kampung itu hadir, ya, kemudian sekalian nanti ibu-ibu yang di rumah atau mas-mas yang nggak berangkat dan diminta datang karena itu menjatah mereka semua, tidak apa-apa. Kalau di rumah nanti dapat jatah dari mentah itu, tidak apa-apa. Jatah standar tadi, jatah standar, tidak apa-apa. Jadi nanti kan kalau dengan solusi yang saya sampaikan tadi ada dua pembagian. Pertama pembagian dalam bentuk matang dimakan di masjid. Kemudian pembagian yang kedua pembagian mentah semuanya ya standar, tidak masalah. Termasuk panitianya juga jabatnya standar sama dengan yang lain. Dan untuk makan barang-barangnya semua makan. Itu kalau itu mengkorban tuh jamaah masjid itu ya semua jamaah masjid tersebut diminta untuk datang dan makan rame-rame. Gitu. Tapi yang sering terjadi di Indonesia perbedaan salat Idul Adha. Ya, yang saya yakini yang tepat dalam masalah ini, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah tidak mengacu pada wukuf di Arafah. Ya, namun yang jadi tolak ukur adalah keputusan pemerintahnya masing-masing. Ya, meskipun Arafah kita ternyata ya, Idul Adhanya Saudi itu tidak masalah. Ya. Adapun hadis tentang masalah puasa di puasa Arafah, maka hadis puasa Arafah itu dalam hal ini maknanya bukanlah puasa di hari wukufnya Arafah. Nah itu jadi nama untuk tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah. Meskipun asal penamaan ini karena adanya wukuf di Arafah. Namun ketika satu nama itu maknanya adalah A, meskipun asalnya adalah B, itu tidak kemudian dia hanya berhak untuk mendapatkan nama itu kecuali setelah bersesuaian dengan asal muasalnya. Tidak mesti harus demikian. Maka misalnya ada hari namanya Yaumun Nahar. Hari Nahar itu tanggal 10 disebut Nahar karena itulah hari di mana orang menyembelih. Dan besok di satu tempat itu tidak ada orang nyembelih tanggal 10, capek masih ya. Nyembelihnya tanggal 11. Apa kemudian tanggal 10 nggak jadi hari Yaumun Nahar karena nggak ada orang nyembelih? Maka tetap Yaumun Nahar meskipun nggak ada orang yang nyembelih, karena pada nyembelih tanggal 11 atau nyembelihnya pada tanggal 12. Maka tanggal 10 tetap Yaumun Nahar meskipun tidak ada satupun orang yang di daerah itu yang menyembelih. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, 11, 12, 13 disebut hari Tasyrik yang artinya dendeng. Gimana kalau sudah nggak ada orang dendeng, adanya kulkas? Tasyrik itu artinya mendendeng. Gimana kalau sudah nggak ada lagi mendendeng karena pada kulkas semua? Apakah kemudian tidak lagi menjadi hari Tasyrik? Ya tetap namanya hari Tasyrik meskipun sudah tidak ada lagi orang yang mendendeng. Maka demikian juga hari Arafah, hari tanggal 9 itu disebut hari Arafah karena penamaannya pada awalnya itu adalah dinamai oleh orang-orang Arab menimbang wukuf di Arafah. Namun apa makna hari Arafah? Hari Arafah maknanya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang tanggal 9 Dzulhijjah mengikuti tempat keputusan masing-masing penguasanya.
penguasa negerinya masing-masing. Tidaklah setelah hari Arafah itu disebut hari tanggal 9 itu disebut hari Arafah, tidaklah disyaratkan untuk satu hari itu disebut hari Arafah harus bertepatan dengan wukuf di Arafah. Sebagaimana tidak disyaratkan untuk disebut hari Tasyrik adanya orang yang bikin dendeng supaya bisa tetap disebut hari Tasyrik. Enggak, ini asal muasal penamaan. Asal muasal penamaan sama pengertian nama lain. Maka hari Tasyrik asal muasal penamaannya karena orang Arab dendeng daging. Pengertian hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Maka ketika tanggal 11, 12, 13 gak ada lagi orang bagi dendeng, tetap harinya namanya hari Tasyrik. Ya, tetap harinya hari Tasyrik. Tidak kemudian kita ganti hari kulkas, enggak. Ya. Maka hari Arafah itu ada asal muasal, ada pengertian. Asal muasal hari Arafah adalah karena pada hari itu adalah wukufnya jemaah haji di Arafah. Pengertian hari Arafah sama dengan 9 Dzulhijjah. Nah, kalau pengertiannya adalah 9 Dzulhijjah, maka ini berkaitan dengan hilal, dan hilal itu berkaitan dengan negerinya masing-masing. Kalau di satu negeri itu tidak terlihat, kemudian artinya digenapkan, sana terlihat, sana nggak menggenapkan, maka nanti hasilnya berbeda. Maka tanggal 9 Dzulhijjah kita boleh jadi tidak 9 Dzulhijjah sana, harinya sana. Maka tidaklah kemudian enggak, hari Arafah ya harus bersesuaian dengan wukuf di Arafah. Tidak, wukuf di Arafah itu asal muasal penamaan, bukan pengertian nama, sebagaimana hari Tasyrik. Maka karena itu adalah tanggalnya yang jadi patokan. Demikian juga sebagaimana penjelasan ulama Al-Kharasi dari Malikiyah mengatakan yang dimaksud dengan hari Arafah di hadis-hadis tentang hari Arafah adalah tanggal, bukanlah tempat wukuf, akan tapi tanggal 9 Dzulhijjah. Juga yang jadi patokan adalah kembali kepada penentuan cara menentukan hilal, cara menentukan masuknya awal bulan, dan pendapat yang tepat dalam hal ini yaitu kembali kepada ijtihad penguasa di masing-masing negeri. Jika penguasa di negeri kita mengambil ru'yah lokal, ru'yah di tempat di Indonesia, maka ya kita mengikutinya. Ada yang lain? Monggo. Iya. Mungkin 2 atau 3 orang. Iya. Kemudian ambil bagian mana biar mereka mau itu beda. Caranya bukan demikian. Caranya ya kalau tidak ada panitia dan minta tetangga untuk ini, caranya cara profesional. Ini tolong nanti tolong disembelihkan, tolong dikeleti dan sebagainya, profesional. Tak bayari, tak amplopi, mintanya berapa? Nanti ada pun pemberian kepada orang-orang yang tadi bantu ngeleti motong-motongnya tadi. Nanti kalau dia mau berikan selama semua ke satu gang, tempatnya satu RT tempatnya, ya sudah, pemberian dia sama dengan pemberian yang lain, maka dia dapat pemberian standar plus amplop. Pemberian standar plus amplop. Dan itu bisa saja sebagaimana yang saya praktekkan sendiri. Saya kadang korban di rumah istri di Purworejo, kita minta tetangga 1, 2, 3 untuk membantu meleti, ya kita amplopi, terus jatah dia sama dengan jatah yang lain. Ini satu gang ke belakang pembagiannya, ya sudah sama dengan rumah-rumah yang lain. Namun dia dapat kelebihan bawa amplop pulang, tidak masalah. Adapun makan siang ya maka bisa ngasih makan siang, namun tidak harus dari daging ini.
Saya sebagai saibul korban, saya dengan makan siang pakai kita beli daging di pasar atau menyembelih ayam untuk makan siang beberapa tetangga yang saya minta untuk motong tadi. Ya, jika tidak ada, maka demikian yang kita kaji dan kita bahas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.